Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kawan seiman semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, insya Allah. Kali ini di Kausar Project, Ana berdua bersama teman Ana nih, yaitu Akhi Farid. Assalamualaikum Akhi Farid. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabar antum Akhi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Antum gimana? Alhamdulillah sehat. Keluarga? Sehat juga. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Kondisi seperti ini emang kita harus saling menjaga Akhi ya. Iya. Insya Allah. Cuman tidak mengurungkan niat kita nih Akhi. Iya, buat benar. tetap terus menuntut ilmu syar'i insya Allah. Benar. Masya Ngaji harus Allah. jalan terus ya. Ngaji harus jalan terus. Contohnya di Kausar Project ini insya Allah. Ya, insya Allah hari ini kita akan mulai kajian perdana dari Kausar Project. Jadi mungkin Vicky, sebelum kita mulai nih kan antum belum kenalan, Ana belum kenalan Betul, nih, betul. ya kan? Antum dulu kenalan deh. Ana dengan Vicky Akhi. Masya Masya Allah. Allah. Ana Vicky, Nah, kebetulan ada Farid juga. Iya, Ana Farid. Jadi insya Allah nanti sampai dengan jam 9:30 ya, insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. 9:30, insya Allah kita akan menemani kawan-kawan seiman yang mungkin sudah join di Zoom. Insya Allah kita akan ada kajian perdana dari Kausar Project. Nanti kita akan bagi sesinya Akhi ya. Iya. Nanti akan ada kajian bersama Ustadz, kemudian akan ada tanya jawab juga. Sebelum itu ini kita juga harus terima kasih kepada teman-teman yang sudah support acara ini insya Allah. Iya, Masya Allah. insya Banyak Allah. sekali nih teman-teman yang sudah membantu mensupport. Terima kasih terutama untuk DKI Masjid Jannatul Firdaus. Iya. Masya Allah. Kalau Ini- teman-teman di sini belum tahu ya, jadi kita juga disupport oleh DKM Masjid Jannatul Firdaus, Firdaus. Itu Masya lokasinya ada di Galaksi, Bekasi Selatan. Jannatul Firdaus itu punya beberapa program, salah satunya program dakwah digital. Nah, kita disupport nih sama program itu ya, Program program tersebut, dakwah Masya digital. Allah. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang Jannatul Firdaus, ya teman-teman bisa nanti cek di YouTube Masjid Jannatul Firdaus atau Instagram Jannatul Firdaus. Terus Allah. siapa lagi nih, Ah? Kemudian ada juga nih Rumah Quran Ahsan dan Masya Ahsan Academy. Masya Allah. Ini cocok banget nih buat teman-teman nanti yang habis dari kajian ini pengen lanjut lagi belajar, bisa di sini nih. Oke. Ini banyak banget program-programnya. Mungkin bisa kita panggil aja langsung Iya, untuk boleh. memperkenalkan Boleh, Ahsan Academy. boleh. Biar enak ya penjelasannya betul, lebih betul, lengkap ya. betul. Oke. Boleh kita panggil mudir dari Ahsan Academy, Rumah Quran Ahsan Academy, yaitu Ustadz Afan Hamzah. Pada Ustadz. Apa nih? Waalaikumsalam. Masya Allah. Rumah Quran Academy, Rumah Quran Ahsan. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Dengan kondisi seperti ini nggak mengurungkan niat kita Ustaz ya, Oh iya, untuk terus belajar, terus mengkaji ilmu. harus terus. Masya Allah. Jangan sampai justru karena kita takut, akhirnya kita nggak jadi belajar terus. Dan Betul. akhirnya imunnya lemas, imannya lemas juga. Lemas juga. Dulunya lemas akhirnya tidur terus ya Ustaz ya. Pas banget Ustaz, nanti soalnya tema kita gua nyerah nih. Gua nyerah, betul. Banyak tuh yang saking takutnya akhirnya nyerah aja udah. Betul betul. betul. Rebahan aja di rumah ya kan ya. Kan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Tapi nanti ngaji enggak. Insya Allah Ustaz akan menjelaskan tentang arti dari gue nyerah yang sesungguhnya. Iya. Ya bukan semata-mata nyerah begitu aja. Ya, nah baik lagi nih ke Rumah Quran Ahsan. Nah, Itu sebenarnya apa Ustaz? Iya. Boleh dijelasin nggak ke teman-teman agar teman-teman tahu juga? Masya Allah, terima kasih sebelumnya dari Sip. host kita Mas Vicky dan juga Mas Farid. Farid. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan, kekuatan, dan iman yang kuat, dan juga imun yang kuat untuk bisa terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Jadi kita saat ini sedang berada di Yayasan Ahsan Madani ya. Ahsan Madani yang alhamdulillah memiliki program diantaranya Rumah Quran Ahsan. Nah, Rumah Quran Ahsan ini memiliki banyak program. Di antaranya programnya itu yaitu mempunyai pendidikan, diantaranya dari TK, kemudian SMP, SMA, tahfidz Quran, dan juga ada program yang namanya Ahsan Academy. Di situ anak pribadi sebagai pengajar ya, Masya dan Allah. juga ya mengelola lah seperti itu. Ahsan Academy ini seperti itu, berkhidmat lah untuk teman-teman seperti itu. Dan di Ahsan Academy ini tadi yang udah disinggung juga oleh Mas Vicky, yang ingin belajar habis kajian, nah ini insya Allah cocok juga. Cocok Ustaz ya? Cocok. Pas banget ya. Nah, Mau memperdalam lagi, dalam ilmu datang ke sini Ustaz ya. datang sini, Masya Allah. Masya Jadi Allah nggak nih. cuma
ngaji aja gitu Iya. kan. Betul. Sekarang banyak yang ngerasa udah ngaji gitu, hadir di kajian, Betul. pulang punya ilmu. Betul. Padahal nyatet juga enggak gitu. Iya. Masya Allah. Kayak disindir ya, kita kayak disindir ya. Kayak kita harus masuk sini deh. Kita harus masuk. Bisa Ustaz, kita nih. Alhamdulillah. Umum bisa Ustaz, umum. Bisa, Wah, Masya Allah. Buat teman-teman yang umum, bisa juga ya, nggak terbatas sama waktu. Dari umur berapa tuh Ustaz Dari program di umur sini? 17 tahun kita udah boleh buka insya Allah. Bahkan ada Masya yang Allah. mulai sedikit, Masya Allah. Oh gitu Ustaz. Jadi emang tadi anak pribadi Ya. untuk di Ahsan Academy ini ialah program pembelajaran bahasa Arab untuk teman-teman yang memang ingin mengenal bahasa Arab ya. Dan itu nggak harus dari lulusan pesantren atau apa seperti itu enggak. Oh gitu Iya, Ustaz. Bahkan dari umum dan dari semua kalangan kita terima seperti itu. Masya Allah. Dan di antara programnya tentu ialah dengan kita mengenalkan bagaimana berbahasa Arab ini dengan mudah gitu loh. Betul. Jadi mungkin ada kesan di antara bahasa Arab itu sulit belajarnya, bosan apa gitu kan. Bahkan dikenal dengan istilah muntaber. Oh iya benar. Tanpa berita. Tanpa berita. Baru kajian sekali dua kali. Itu sering tuh ya. Sering terjadi tuh Ustaz, benar. Udah ngilang gitu. Udah ngilang tiba-tiba. Sekali dua kali ada, berikutnya pelan-pelan mundur, mudah-mudahan mundur, hilang terus. Nah, kita coba gimana di Ahsan Academy ini dan di Rumah Quran Ahsan ini juga memberikan bagaimana pembelajaran Islam ini sebenarnya mengasyikkan gitu. Betul Ustaz. Mengasyikkan dan membuat kita harusnya semakin menagih gitu loh untuk selalu belajar Islam dengan serius kayak gitu kan. Betul. Jadi dari gurunya juga, dari pengelola juga bagaimana menyajikan Islam ini dengan konsep yang jangan sampai orang antipati gitu loh. Betul. Nah ini yang coba kita bahas. Alhamdulillah di Ahsan Academy ini dari berbagai kalangan dengan metode yang kita berikan dengan bahasa Arab, dari dengan video begitu kan, kemudian praktek, berbicara langsung, mau salah mau benar udah maju dulu yang ngomong. Benar. Paham enggaknya belakangan gitu kan. Iya. Alhamdulillah dari situ teman-teman semangat, bahkan ada yang dari nol banget nggak tahu bahasa Arab sama sekali, setelah 6-7 bulan alhamdulillah kalau saya sekarang di kelas udah agak enak jelasin di bahasa Arab. Udah mulai ngerti ya, udah bisa respon Udah gitu. mulai enak tuh ya. Iya. Alhamdulillah. Dan juga dari berbagai macam usia juga rentangnya, ada yang terakhir masuk itu usianya hampir 60 tahun. 60 tahun Ustaz, bisa 60 tahun ya. 60 tahun. Masya Allah. 60 tahun gabung kita dan itu basicnya nggak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan mulai nyambung gitu kan. Pelan. Asal kita semangat, berazam kuat, tawakal kepada Allah, insya Allah mudahkan. Masya Kemudian di Allah. antara programnya juga kita ada juga pendampingan untuk teman-teman yang emang pengen belajar ke Timur Tengah seperti itu. Jadi kita beri tahu caranya. Gitu kan? Entah dari pendaftaran, kemudian jalannya seperti apa gitu. Jalurnya juga Ustaz ya, kemana ya? Tesnya seperti apa gitu kan. Nah ini kita coba berikan pendampingan seperti Kayak itu. semacam intensif SPMB, SNMPTN gitu ya Ustaz ya. Insya Allah. Nah, Atau antum ingin ke Madinah? Masya Allah. Siapa yang nggak mau? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Daftar Rumah Quran Ahsan. Masya Allah. insya Allah. Masya Allah. Usia berapa? Usia 30 Ustaz. Aduh, Aneh nyebutin nih. Aneh nyebutin. Gak apa-apa, masih muda. Iya mungkin di kamera kan baby face ya. Instagramnya tulis aja di sini ya. Instagramnya ditulis. Masya Allah. Tahu Ustaz, terus di sini kan juga Anda lihat pengajarnya nih Ustaz. Itu rata-rata lulusan Madinah dan Libya Ustaz. Ya, Benar Ustaz? alhamdulillah. Masya Benar, Allah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Allah berikan kesempatan juga belajar di Madinah ketika itu. Masya Allah. Kemudian ada Ustaz yang lain seperti Ustaz Abu Haura Sakir, ada Ustaz Varian Gani yang insya Allah jadi materi kita pada hari ini. Insya Allah. Dan juga Ustaz Faris Baswedan seperti itu. Masya Allah. Mereka lulusan Libya yang insya Allah keilmuannya insya Allah dalam bahasa Arab tentunya diantaranya yang kita fokuskan pengajaran ya insya Allah cukup mumpuni lah, sudah mumpuni untuk mengajarkan bahasa Arab atas ilmu yang telah mereka dapati di tempat belajar mereka dahulu seperti itu. Masya Dan Allah. diantaranya juga ada program daurah-daurah biasanya kita. Oh gitu Ustaz. Ada daurah-daurah juga Ustaz. Kita waktu itu pernah mengundang ada Ustaz Khalid Hurai pernah diundang, Khalid Hurai. Dan lain-lain lah. Kita banyak mengundang asatidah juga ke sini. Masya Ada Allah. Ustaz Cecep, Abu Ja'far, Masya Allah. dan Ustaz lain-lain yang Masya Allah. Seperti itu. Mereka memberikan materi-materi yang tidak kami berikan di kelas, tapi diberikan oleh sesuatu yang berpengalaman seperti itu. Masya Allah. Dan juga dorong-dorong ilmiah ya. Ya.
daurah ilmiah, kita ada juga pernah mengadakan daurah safinah najah, yaitu daurah dalam masalah fikih, daurah dalam masalah akidah, iktikad Imam Bukhari juga pernah kita adakan di sini seperti itu. Jadi, banyak banget ternyata ya. Alhamdulillah. Dan memang di antara tujuannya kita mau buat di Rumah Quran Hasan ini, di program Hasan Academy, di bawah Yayasan Ahsan Madani, yaitu kita coba memberikan pembekalan kepada teman-teman yang emang paling tidak mereka setelah dari sini bisa berdakwah walaupun sesuai dengan kemampuan seperti itu. Benar-benar. Tentu sesuai kemampuan mereka dan memiliki kemampuan ilmu dasar seperti itu. Apa yang bisa mereka sampaikan ke masyarakat dengan tentunya sekali lagi dengan kadar ilmu yang dimiliki seperti itu. Dan tentunya juga kita menginginkan agar mereka juga bisa mandiri dalam berdakwah seperti itu. Makanya sempat kemarin kita pernah ngobrol Mas ya. Benar. Ada program untuk pengajaran, pelatihan untuk teman-teman bagaimana mengelola sebuah media sosial dan lain-lain, itu diantara yang ingin kita berikan juga ke teman-teman seperti itu. Yang ranah kreatif ya. Ranah kreatifnya. Ranah kreatif sekarang penting banget nih. Zaman sekarang ini apa-apa digital. Benar. Apalagi dengan kondisi sekarang nih. Pandemi kayak gini kan, otomatis mau nggak mau dakwah digital tuh harus terus berjalan. Harus dakwah melalui sosial media, melalui YouTube dan lain-lain. Masya Allah. Iya. Komplit sekali. Makanya kalau misalnya kita minta Ustaz Afwan ngejelasin nih, mungkin sampai jam 9 atau jam 10. Benar. Mungkin Ustaz ada sosial media yang mungkin teman-teman di sini bisa cek, bisa Insyaallah cari tahu di mana. Insyaallah. Jadi emang alhamdulillah Ahsan Academy dan juga Rumah Quran Hasan udah punya media sosial ya. Ada Rumah Quran Hasan, ada juga Ahsan Academy. Dan untuk di Ahsan Academy sendiri insyaallah ada Instagram @ahsanacademy. Di situ bisa dilihat informasinya dan juga di situ ada sedikit edukasi tentang bahasa Arab dan lain-lain. Dan insyaallah kabar gembiranya kita akan buka pendaftaran. Masya Allah. Iya. Itu apa? Berita-berita itu kapan tuh? Harusnya sih kemarin. Iya, cuma sedikit ketunda. Kayaknya besok insya Allah. Berarti aja di Instagram. Di Instagram Ahsan Academy. Iya. Itu akan segera dibuka pendaftaran insya Allah. Insya Allah akan dibuka pendaftaran dan insya Allah kita akan buka pendaftaran untuk kabar gembira lagi. Kita buka ada program studi yang lain. Jadi ada kelas i'dad lughawi, yaitu untuk fokus bahasa Arab untuk yang belum punya basic atau punya basic tapi sedikit. Yang kedua ada program studi takhusus kelas akidah seperti itu. Nah kelas akidah ini udah penting Ustaz ya? Iya, itu megang kitab udah, pakai kitab. Harus bisa asik banget ya. Nah itu makanya dia masuk ke ini harus dites dulu. Ini kita bahasa Arab semua. Iya. Bisa kan ya. Oke gitu. Wajib banget. Gitu. Alhamdulillah. Jadi di tahun ini insya Allah akan ada program baru yaitu program kelas akidah, takhusus akidah, yang di situ akan dimatangkan dan diberikan bekal yang cukup insya Allah dalam masalah akidah. Dan di kedua program studi tersebut sudah memiliki ini penanggung jawab ya. Untuk program yang i'dad lughawi ada Ustaz Abu Hurairah Sakir, dan untuk program takhusus akidah mas'ulnya atau penanggung jawabnya Ustaz Zuna Farian Ghani. Alhamdulillah. Insya Allah akan bersama kita untuk memberikan ilmunya. Masya Allah. Untuk lokasi nih Ustaz, teman-teman belum ada yang tahu. Di mana sih Ahsan Academy Ustaz? Ahsan Academy ada di Bekasi. Iya. Pas banget teman-teman Bekasi kan. Jauh-jauh ada di Bekasi yang komplit. Alhamdulillah. Lengkapnya ada di Bekasi Utara, ada di Harapan Jaya perumahan SBS. Insya Allah kalau masuk SBS, insya Allah kalau Ahsan sendiri ini sebenarnya punya 3 gedung, begitu. 3 gedung. Jadi ini yang kedua. Iya, alhamdulillah. Jadi Yayasan Ahsan Madani, Rumah Quran Ahsan itu punya 3 gedung. Kalau teman-teman tadi ngelihat ke sebelah sana itu ada gedung 3 lantai, itu Rumah Quran Ahsan yang kedua. Pertama di belakang. Yang ketiga masalah ini 3 baik kedua. Intinya ada 3. Iya, masya Allah. Insya Allah ada lagi katanya. Mau dibangun lagi, doakan saja insya Allah. Insya Allah. Iya. Iya, insya Allah. Jadi buat teman-teman sekalian yang pengen daftar setelah kajian, tahadol, boleh ya? Cek ombak dulu. Silakan. Boleh ada di Instagram dulu. Iya. Setelah kajian boleh tuh. Ada ruginya. Sedikit sekali lagi. Sedikit yang mau cek ombak ini, masya Allah ternyata Ahsan Academy sendiri, Ana juga nggak nyangka udah sampai ke
luar pulau ternyata. Dari Sulawesi juga, dari Papua seperti itu. Anda juga nggak tahu dapat dari mana. Tapi tiba-tiba datang ke sini, Ustaz. ada dari Sulawesi tiba-tiba datang bawa koper juga. Oh nggak tahu. Belum banyak koper kan belum. Tapi itu semangat menuntut ilmu tuh, masya Allah, masya Allah. Makanya teman-teman yang di daerah Bekasi atau Jabodetabek lainnya, jika Allah berikan kemudahan untuk belajar, silahkan. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Gitu aja mungkin insyaallah. Syukran. Yang jauh aja datang. Yang dekat kita akan dipertanyakan gimana? Masya Allah. Masya Allah. Apalagi bahasa Arab, sekarang kan banyak tuh yang getol banget pengen bahasa Inggris, bahasa Arabnya nggak perlu diajarin, nggak perlu belajar. Masya Allah, sahih, benar. Terima kasih sekali lagi buat Rumah Quran Ahsan dan Ahsan Academy serta UKM Jannatul Firdaus yang telah mensupport acara ini insyaallah. Jadi tema kita kali ini gue nyerah. Mungkin sebelum itu kita akan ngomong dulu tentang Kausar Project-nya. Jadi Kausar Project ini, Kausar Project ini teman-teman adalah sebuah wadah mengaji untuk teman-teman ya, untuk mempermudah teman-teman di kondisi pandemi saat ini khususnya ya kan ketika lagi pandemi ini mungkin banyak tempat-tempat yang nggak bisa didatengin ya, ini mungkin insya Allah bisa jadi wadah untuk teman-teman mengaji. Jadi nanti insya Allah setelah ini yang juga menariknya Kausar ini akan bikin sebuah grup. Jadi nanti setelah ini kalau nanti akan bikin sebuah grup yang dimana grup itu akan jadi pembelajaran buat kita semua, di mana nanti teman-teman akan bisa saling mengenal teman-teman yang soleh, juga teman-teman juga bisa punya wadah sendiri gitu untuk mengaji, untuk nanti bertanya juga kepada Ustaz insyaallah. Masya Allah. Iya, berarti kalau ada grupnya berarti harus daftar dulu. Nah, mungkin bisa di Zoom ya. Zoomnya udah ada kawan-kawan seiman yang join di Zoom, mungkin nanti di sebelah chat box itu udah ada link ya buat online formnya, teman-teman bisa cek di situ, isi data di situ. Nanti kami akan coba mengelola datanya dan akan kami ketika grupnya sudah dapat nanti akan kami invite di grupnya gitu ya. Nah cuma itu jadi setelah itu nanti teman-teman tuh akan kita share juga ringkasan dari kajiannya Ustaz. Jadi ya cuma grup-grup grup biasa. Jadi nanti kita insya Allah akan rutin kajian. Nanti kita akan share lagi infonya. Jangan lupa makanya di follow ya. Follow Instagramnya Kausar Project. Nah itu penting tuh nanti untuk mengetahui info-info lebih lanjut dari kajian Kausar Project. Nah jadi mungkin insya Allah kita akan bikin kajian rutin yang dimana nanti materi-materi itu akan kita share juga ke dalam grup. Nanti insya Allah juga kita akan bikin ujian kecil-kecilan lah. Masya Allah. Jadi dari kajian ini makanya mohon disimak, mohon diperhatikan sekali. Nanti kalau emang ada catatannya bisa disimpan untuk dipelajari kembali. Nanti di akhir bulan kita akan bikin ujian kecil-kecilan. Nanti Ustaz langsung akan menilai, akan memberikan penilaian secara langsung nanti. Masya Allah. Itu ujiannya bukan untuk naik grade kan ya? Untuk lebih cuman buat menyemangati aja kan. Biasanya kita belajar tapi kalau nggak dicoba atau diuji itu biasanya suka lupa. Makanya itu maksudnya mungkin lebih ke mereview ya, membantu review gitu. Jadi bukan ujian yang soalnya kadang-kadang kita datang kajian rame-rame sama teman, pulang makan hilang. Ya kan udah tadi kajiannya apa ya kata Ustaz gitu. Lupa juga kan. tadi nggak curhat kan ya. Oke, kita bisa lanjut ke kajian selanjutnya ya. Bismillah, insya Allah kita insya Allah akan mulai dengan tema Mustafa di sini dong. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Gak apa ya? Kenapa Ustaz? Itu emang kita harus bareng-bareng. Baik, gak apa. Masya Allah. Masalah. Mungkin kita bisa panggil aja langsung pemateri kita insya Allah Ustaz Faryan Gani. Ramadan Ustaz. Halo Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Salam. Ini udah pakai hand sanitizer nih. Udah jago berapa insya Allah ya. Sekarang pakai sabun malah. Pakai sabun. Udah sangat bersih insya Allah. Semoga Allah. Alhamdulillah. Ustaz Faryan Gani sudah hadir di sini. Insya Allah kita akan mulai dengan tema gua nyerah. Jadi gua nyerah ini bukan tentang kita menyerah gitu, menyerah dalam arti udah gue pasrah aja gini aja, gini aja hidup gue gitu kan. Gue anak muda santai-santai aja enggak, tapi nanti Ustadz insya Allah akan menjelaskan tentang gue menyerah yang sesungguhnya. Karena ini juga penting. Banyak anak muda saat ini nih, itu yang kadang mereka tuh lupa
kalau mereka sendiri itu sebenarnya muslim. Bener kan? Kadang gitu, banyak contohnya yang paling gampang nih, sosial media. Dengan mudahnya anak muda menggibah orang lain, kemudian men-share hal-hal yang sifatnya benar atau tidak dia juga nggak tahu, Ustaz. Itu maksudnya untuk menahan diri juga nggak ada gitu kan ya. Kadang lagi apalagi kondisi kayak gini kan, pandemik gitu, kadang teman-teman ngajak ke tempat ini yuk, ke tempat itu yuk, yang itu sebenarnya nggak diperbolehkan tuh. Masya Allah. Itu mungkin selanjutnya akan dikaji sama Ustadz Faryangani. Boleh Ustaz? Kepada Ustaz. Ustaz, kita akan mulai kajiannya, nanti akan kita bagi 2 sesi ya. Pertama itu kajian dari Ustadz Faryangani, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Info untuk Ikhwan dan Akhwat ya, untuk Ikhwan nanti kalau mau bertanya silahkan nanti raise hand ya. Raise hand di Zoom, kemudian kalau ingin bertanya langsung boleh diaktifkan videonya, nanti akan dibantu sama admin. Untuk Akhwat mungkin bisa dimatikan videonya. Nanti kalau abang ingin bertanya kepada Ustadz boleh via chat ya, via chat nanti insya Allah kita akan bacakan. Bismillah. Terus Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fadil gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Ustaz Hasan ini sahibuna ya, sahabat saya ini. Masya Allah, alhamdulillah, dan beliau juga bisa dibilang tuan rumah yang alhamdulillah yang mengizinkan kita ya untuk ngaji di sini. Juga Fikri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat nih, ini lagi semangat Ya, semangat. Alhamdulillah. Karena semangat banget nih. Karena Iya. Iya. Justru takut ya pandemi gini, takut jadi futur. Ya kan makanya anak coba untuk semangat. Iya. Harus semangat, tetap semangat. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah azizil ghaffar mukawwiri laila 'ala an-nahar tabsiratan li ulil qulubi al-absar afdhalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafain al-akhyar wa 'ala alihi al-athhar wa sahbihi al-abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya segala puji Allah yang alhamdulillah memudahkan kita ya berkumpul di sini ya, walaupun dalam masa pandemi ini kita ya semoga bisa tetap mengaji yang mengkaji beberapa bahasan yang kali ini tajuknya gue nyerah ya. Gue nyerah, Ustaz. Gue nyerah itu kalau secara sekilas ya konotasinya negatif ya, nyerah, kalah ya, atau ya pasrah dan semacamnya ya. Tapi dibalik itu sebenarnya ini ya makna yang positif ya. Justru itu adalah makna yang sesuai dengan makna syar'i. Ya, ini itu sesuai dengan ya hakikat Islam ya. Yani kita mempelajari ya bagaimana ya hakikat Islam itu sendiri ya, sebagaimana kita tahu sendiri ya kondisi anak muda, karena ya saya juga pernah muda ya, ya. Masih muda juga alhamdulillah, masih muda juga sampai saat ini masih muda alhamdulillah ya. Ya saya juga sebelumnya itu sekolahnya sekolah umum ya. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri 2 Bekasi sini ya. Kelas Afiki ini. Udah berapa tahun kita? Waduh, berapa Ustaz? Jauh lah ya, 2007. Oh, gitu. Ya. Itu oke, kita tahu lah sendiri dah kondisi ya anak-anak muda kaum muslimin. Ya. Sebagiannya itu banyak yang nggak sholat ya. Sholat nggak pernah kelihatan sholat. Ya. Sholat Id aja udah untung itu. Kadang sholat Id saja, sholat Jumat nggak sholat. Ya, sama sekali nggak sholat. Yang notabene KTP-nya masih Islam. Ya, sholatnya ogah-ogahan. Ya, atau ada yang kadang sholat, kalau lagi ada temennya ya sholat, kalau nggak ada ya nggak sholat ya. Puasa juga begitu ya, sama juga zaman saya SMP dulu ada tuh ya, puasa kan masih ada sebagian masuk sekolah ya beberapa hari ya, toto makan ciki dia nggak puasa. Kalau perempuan mah maklum ya, mungkin haid atau bulan ya. Ini laki-laki ya bulan puasa makan ya, kenapa makan? Lapar. Padahal udah ya sudah besar ya, SMP itu udah besar ya. Dan dia juga Islam juga ya. Itu baru yang seputar perintah, belum yang seputar larangan ya. Muslim KTP-nya Islam mabuk ya, mabok-mabokan ya, malam mabok-mabokan, belum narkoba ya, narkoba, psikotropika dan lain-lainnya. Itu ada teman saya sendiri juga tuh, teman SMP saya ya, kelas 1 tuh teman main bola tuh di Jawa. Saya di Jawa dulu SMP-nya, sempat Jawa, kemudian ke Bekasi. Pas kelas 3 saya pulang kampung ke rumah nenek, ketemu lagi sama teman-teman, mana si Fulan nih, teman main bola saya yang dulu, di penjara. Yes. Ya, di penjara. Kenapa di penjara?
ditangkapin sama teman-temannya jualan ganja. Jualan ganja. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ya. Yang seperti itu ya tidak sedikit ya anak-anak muda kaum muslimin yang seperti itu, tidak sedikit. Ya, belum yang pergaulan bebas ya. Apalagi ya sekarang ini anak-anak kaum muslimin, anak muda kaum muslimin ya banyak meniru ya gaya-gaya hidup orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang Allah hikayatkan mereka itu memang ya hidupnya seperti hewan. Ya, dan itu ditiru oleh ya anak-anak muda kaum muslimin. Ya, pergaulan bebas itu sudah ya sangat menyedihkan ya. Ya, banyak kasus hamil di luar nikah. Ya. Itu kejadian juga di teman saya juga ada, dan itu teman saya curhatnya sama saya. Teman saya itu curhatnya sama saya, Far gimana, gue begini gini. Ya, tahu-tahu ya ini sama teman kampusnya, nggak usah sebut lah kampusnya, bukan ada teman kampusnya begini. Ya nggak boleh begitu, ya harus tobat. Ya setidaknya ya dinikahi. Ya, dan itu boleh kalau dalam madzhab Syafi'i, boleh itu kalau yang berhubungan di luar nikah kemudian menikahinya, itu boleh kalau dalam madzhab Syafi'i. Ya, itu tidak satu dua yang seperti itu ya. Anak-anak muda kaum muslimin yang seperti ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya jauh dari agamanya, itu tidak sedikit. Ya, dan itu sangat disayangkan sekali. Ya, oleh karena itu kita yang mengkaji di sini ya gue nyerah. Yang itu sebenarnya ya, terjemahan atau bisa dibilang terjemahan bebas dari Islam ya. Islam ya, karena Islam itu dari kata aslama yuslimu islama. Ya, aslama di antara maknanya sallama, yakni menyerahkan dirinya. Di antara maknanya juga istaslama, yakni inqada, tunduk. Ya, tunduk ya, pasrah. Ya, itu di antara makna bahasa dari kata Islam itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Jauhari. Adapun ya makna Islam yang akan kita bahas itu diantaranya yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Al-Islam, apa itu al-Islam? Al-istislamu lillahi bitta'ah, yakni menyerahkan dirinya kepada Allah bitta'ah, ya, dengan menjalankan ketaatan. Walin qiyadu lahu bitauhid, dan tunduk kepada Allah ya dengan mentauhidkannya. Nah, ini makna dari hakikat ya Islam itu sendiri, yakni kita nyerahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memasrahkan diri kita dan tunduk ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ya bahkan juga dijelaskan perinciannya oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang barangkali ya sudah ma'ruf ya, hadis Jibril. Hadis Jibril, Afiki tahu? Hadis Jibril. Yeah. Apa tuh hadis Jibril? Langsung dari Jibril, Ustaz. Bukan dari Jibril, tapi Jibrilnya yang datang. Jibril datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia. Jibril alaihissalam kadang itu datang dalam wujud manusia. Kalau datang dalam wujud manusia, biasanya mirip siapa? Farid tahu nggak? Tahu. Ya. Boleh nebak. Oh, tunggu Ustaz. Iya. Dia sahih. Oh, Ustaz Fan udah pasti tahu ya. Nebak, Ustaz. Nebak. Tahu bener. Di Madinah mah udah belajar kayak beginian. Ya, Jibril itu kalau datang dalam wujud manusia biasanya seperti Dihya Al-Kalbi. Ya, sahabat yang mulia yang juga terkenal dengan bagus rupanya. Maka Jibril datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ya pakaian yang bagus, putih, bersih, ya tidak kelihatan bekas safar. Ya, rambutnya pun ya klimis, rapi. Nah, ini juga menjelaskan adab kita. Kalau ngaji itu begini ya. Bukan baru bangun tidur masih ada beleknya atau ke majelis ya. Rapi nih kayak Farid, Afiki, Masya Allah ya. Rapi Ustaz juga lah. Ya, rapi itu adabnya itu diajarkan seperti itu di hadis tersebut. Jibril itu datang ke majelis Nabi SAW ya dalam rupa dan wujud yang bagus, rapi. Kemudian bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dia dalam wujud orang Arab Badui. Ya, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu al-Islam. Ya, maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an tashhada an la ilaha illallah, ya,
anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, Islam itu ya engkau bersyahadat, mempersaksikan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menegakkan salat, ya, menunaikan zakat, ya, puasa dan juga haji jika engkau mampu. Ya, kemudian Jibril yang dalam wujud manusia ini ya menimpali lagi, sadaqta. Ya, engkau benar. Maka para sahabat heran, loh, ini bertanya kok membenarkan, ya. Yang namanya bertanya mah tidak tahu, ya. Ini bertanya tapi malah membenarkan. Ya, maka ini ringkasan inti dari Islam itu. Yang ini adalah langsung tafsiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hakikat rukun Islam. Ya, hakikat rukun Islam adalah perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kalau orang non muslim masuk kepada Islam adalah dengan dua kalimat syahadat ini. Dengan dua kalimat syahadat ini, maka orang yang tadinya ya di luar Islam masuk ke dalam agama Islam. Ya, walaupun hanya dua kalimat ini. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, bahkan sempat kejadian di suatu medan jihad, ya, ada ya sahabat yang mulia, sahabat Ansar, ya, mengepung orang kafir sudah terpojok. Kemudian dia bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sudah mengucap itu dikepung 3 sahabat. Yang 2 sahabat diam, yang 1 sahabat menusuk. Ya, ya, maka itu dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya, maka Nabi SAW marah kepada sahabat yang menusuk tersebut. Ya, kenapa? Ya, engkau menusuknya ba'da an yaqula la ilaha illallah. Ya, engkau menusuk orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sahabat ini beralasan barangkali dia hanya takut dibunuh saja. Ya Rasul. Maka Nabi SAW tetap marah ketika itu. Ya, madza taf'alu bila ilaha illallah. Apa yang kamu lakukan nanti kalau orang tersebut bawa la ilaha illallah, yang menandakan atau itu adalah tanda seorang muslim pertama kali. Ya, muslim pertama kali dengan bersyahadat la ilaha illallah, mempersaksikan tiada sesembahan yang berhak disembah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Ya, maka ini pintu pertama kita masuk Islam. Ya. Setelah pintu pertama masuk Islam, kan awalnya sudah bersaksi, mempersaksikan Allah sebagai ya satu-satunya sesembahan, mempersaksikan Nabi SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mengutus rasulnya itu bukan ya dengan omong kosong, tidak ada apa-apa. Ya, Allah menciptakan kita juga di dunia ini bukan tanpa arti. Ya. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu beranggapan bahwa ayyutraka, dia akan dibiarkan suda. Suda kalau dalam tafsirannya para salaf, ay la yu'maru wa la yunha. Apakah manusia beranggapan bahwa dia di dunia ini tidak diperintah, tidak dilarang, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada rambu-rambunya? Ya, apakah manusia beranggapan seperti itu? Yang ini kalau kita tinjau secara letterlek ya, itu bentuknya pertanyaan, tapi itu istifham inkari. Ya, kalau dalam ilmu balaghah itu istifham inkari, yakni pertanyaan yang itu dalam rangka pengingkaran. Ya, tidak mungkin Allah ciptakan kita tanpa arti. Ya, pasti ada artinya. Pasti ada tujuan tinggi di situ. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan membuat kita lahir ke dunia ini. Ya. Dan ya tujuan Allah menciptakan kita sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sudah ya firmankan di ayat yang lain, di ayat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, maka itu ini hakikat nyerah yang benar. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita mempersaksikan ya syahadat, wa tuqimas shalah, menegakkan salat. Nah, ini
perlu kita ulang-ulang terus nih. Nggak usah kita ngajin jauh berat-berat lah, ya khilaf segala macam fikih masalah ini. Enggak, ini dulu dah anak muda kaum muslimin ini sholat ya. Banyak yang ya sholatnya bolong-bolong ini. Padahal sholat itu ya begitu agung, begitu penting. Ya saking pentingnya sholat ini, ya bahkan ya para ulama itu berbeda pendapat. Orang yang nggak sholat, ya itu tetap muslim apa kafir? Ya itu khilaf para ulama. Ulama sepakat kalau orang yang nggak sholat dan mengingkari kewajiban sholat, sepakat itu kufur. Ya dia nggak sholat sekaligus mengatakan sholat mah nggak wajib. Nah itu kufur. Tapi kalau orang yang nggak sholat wajib tadi, ya, sholat wajib 5 waktu, apakah muslim atau tidak, itu ulama khilaf ya. Menurut Imam Ahmad itu kafir, keluar dari Islam. Nah itu kafir, keluar dari Islam, udah bukan muslim lagi kalau tidak sholat. Dan hukumannya dihukum mati juga, dihukuman mati, matinya mati kafir menurut pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq bin Rohawai ya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, oh enggak, dia masih muslim. Kalau dia tetap meyakini sholat itu wajib, dia masih muslim ya. Tapi hukumannya hukuman mati juga. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum hukumannya juga hukuman mati, tapi matinya sebagai muslim ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, dia tetap muslim, tidak dihukum mati tapi di penjara ya. Ini ulama ya sampai berbeda pendapat seperti itu ya. Dan ini konsekuensi yang berat ya bagi ya kaum muslimin secara umum dan juga ya anak-anak muda kaum muslimin yang tidak sholat ya. Sholat dulu. Wasiat Nabi SAW ketika sekarat, as-salah wa ma malakat aimanukum ya, jaga sholat ya, dan juga budak-budak kalian ya, jangan dizalimi. Itu tidak lama setelah itu Nabi SAW meninggal ya. Tidak lama setelah itu Nabi SAW ya wafat ya. Maka ini wasiat yang penting ya, sholat, jaga sholat ya, terutama ya jika bisa sholat di awal waktu ya, dan juga berjamaah ya. Bahkan ya ada ulama ya, ini Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi ya, sampai mengarang kitab khusus Ta'zimu Qadri Sholah ya, keagungan sholat itu ya, sampai kitab khusus tentang sholat saja itu ya. Ini pentingnya sholat dan itu rukun Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat ya. Zakat yakni kewajiban. Kalau sholat itu kewajiban jasmani, fisik kita ya, kewajiban jasmani. Kalau zakat itu kewajiban harta ya. Allah memberi kita rezeki, berbagai macam nikmat tidak terhitung ya. Allah beri ya harta, uang, segala macam, emas, perak, kendaraan ya, atau hewan-hewan yang kita miliki ya. Kemudian Allah beri kita nikmat tersebut ya, Allah ingin ingatkan kita bahwa ada orang itu kesusahan ya, ada orang kesulitan ya. Jangankan untuk punya semua itu, untuk makan saja susah ya. Maka ya di antara hikmah Islam itu Allah wajibkan zakat. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil zakat ini bukan dari orang miskin, dari orang kaya, dari orang yang kelebihan hartanya, diambil dari orang-orang kaya, dikembalikan kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Dan kemurahan Islam, tidak semua harta itu dizakati ya. Teman-teman yang punya mobil nggak ada zakatnya. Rumah nggak ada zakatnya. Anda punya rumah 1, 2 nggak ada zakatnya. Tanah nggak ada zakatnya. Tidak semua harta itu wajib dizakati. Hanya harta-harta tertentu saja ya. Emas, perak ya. Wah, sekarang kita punya emas nggak tuh? Belum punya. Udah nikah belum? Alhamdulillah. Oh, udah dikasihin ke bininya berarti. Udah serah terima. Habis itu nggak dikasih lagi. Ya, emas, perak mungkin sekarang kita tidak banyak pakai ya, tapi para ulama kontemporer mengkiaskan kepadanya uang ya, uang kartal, uang yang kita pegang hari ini itu pun dikiaskan kepada emas dan perak, juga wajib dizakati jika sudah mencapai nisabnya ya. Hewan ternak ya, unta, sapi, kambing ya, dengan batasan-batasan nisabnya itu juga ada zakatnya ya. Pertanian ya, itu pun dengan catatan hasilnya sekian kuintal ya, sekian kuintal. Itu enggak semua petani miskin dapat sekian ladangnya cuman segini wajib zakat, enggak. Batasannya pun batasannya besar ya, dari zakat
pertanian. Kemudian perdagangan, dan itu yang dikuatkan oleh Imam 4 mazhab juga ada zakat perdagangan. Tidak semua harta Allah wajibkan zakat. Yang itu dalam rangka berbagi ya kepada orang-orang yang kesulitan. Ya jangan sampai yang mereka kesulitan kita enak-enakan terus ya diam saja. Ini kan sistem ya seperti orang-orang kapitalis ya yang cuek saja kepada orang-orang lemahnya. Maka Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Di antaranya juga puasa. Ya puasa, alhamdulillah Allah wajibkan puasa itu ya tidak sepanjang tahun. Ya tapi hanya ayyaman ma'dudat. Allah firmankan hanya beberapa hari bisa dihitung. Bisa dihitung hanya sebulan saja, bulan Ramadan. Ya, yang itu adalah tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang menguatkan lagi, bisa menjalankan lagi ketaatan Allah, menjauhkan lagi larangan-larangan Allah. Ya, bagaimana tidak? Ya, kalau di puasa itu kan ya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, yang punya istri tidak boleh berhubungan di siang hari. Yang itu hukum asalnya saja mubah sebenarnya. Di luar bulan puasa, hukum asalnya mubah. Itu sudah dilatih untuk ditinggalkan di bulan puasa. Sehingga apa, hamba itu menjadi terlatih taat, terlatih meninggalkan yang tadinya boleh. Maka itu menjadi latihan dia untuk bisa meninggalkan hal-hal yang haram. Ya, sibuk dengan ketaatan. Juga meninggalkan yang puasanya kualitasnya lebih bagus lagi, meninggalkan juga hal-hal yang makruh. Ya, meninggalkan juga hal-hal yang makruh. Karena dia sudah dilatih di situ. Ya, maka tujuannya agar hamba itu bertakwa. Begitu pula haji. Ya, haji tidak semua orang wajib haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji bagi yang mampu. Kenapa? Karena kewajiban haji ini memang cukup berat. Ibadahnya hanya di Mekah saja. Tidak semua orang dekat di sana. Ya, ada kaum muslimin yang jauh seperti di Indonesia. Kalau kita dilihat di pesawat itu 9.000 kilo lebih. Ya, tidak semua kaum muslimin bisa bepergian ke sana. Ya, maka hanya bagi yang mampu saja. Maka sebenarnya semua ibadah itu bagi yang mampu. Wajib ketika ada kemampuan, tapi Allah tegaskan secara letterlek, manistata'a, ya, barang siapa yang mampu. Kenapa? Karena syarat istita'ah ini, kemampuan itu begitu kentara dalam ibadah haji. Yang tidak semua atau bahkan kebanyakan muslimin ya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya, yang itu dalam rangka ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti Islam itu ya sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik yang ini, tapi memang diikhtilafkan apakah marfu sampai Nabi SAW atau mauquf. Ya, al-islamu alaniyah. Islam itu amalan yang tampak. Ya. Islam itu amalan yang tampak. Wal imanu fil qalbi. Sedangkan iman itu di hati. Iman itu dominan di hati. Sedangkan Islam adalah amalan-amalan yang tampak. Ya, jadi kalau ada sebagian orang mindsetnya begini, barangkali pernah dengar, yang penting mah hatinya ya, atau jilbabin hatinya dulu. Kalau perempuan tuh, saya mau jilbabin hati dulu, mau benerin hatinya dulu. Ya, korupsinya jalan terus, ya. Curangnya jalan terus, nipu orang jalan terus, ya. Dengan alasan katanya mau perbaiki hati dulu. Ini tidak benar yang seperti ini. Bagaimana dia hatinya itu mau baik, sedangkan amalan-amalan zahirnya ya banyak yang rusak di sana sini. Ya, sholatnya tinggal, puasa enggak, ya, zakat juga punya uang banyak nggak bayar zakat. Ya, itu nanti hartanya jadi hujah atas dia, malah menyiksa dia itu nanti orang yang tidak bayar zakat. Ya, maka tetap harus ada amalan-amalan zahir, amalan Islami tersebut. Yang perintah, yang itu berupa perintah-perintah Allah, termasuk juga larangan-larangan Allah yang wajib untuk dijauhi. Ya, syirik, dosa yang paling besar, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sihir, yang membunuh jiwa dengan tanpa hak, yang makan riba, makan harta anak yatim, ya, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Maka hakikat Islam itu seperti ini. Ya, dia berupa amalan-amalan yang tampak. Ya, kalau anak-anak muda masih ada orang tuanya,
ya, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ya, itu wajib. Kewajiban berbakti kepada orang tua itu kewajiban kedua setelah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah isyaratkan, ya, alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan pertama kepada Bani Israel dan juga kaum muslimin agar beribadah hanya kepada Allah saja. Kewajiban keduanya lanjut langsung wa bil walidaini ihsana. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, yang paling berjasa besar atas diri kita di kehidupan dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang berjasa kedua terbesar adalah kedua orang tua. Kedua orang tua adalah sebab ya kita ada di dunia ini. Ya, bahkan orang tua kafir saja tetap Allah perintahkan kita untuk berbaik kepada mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa dalam surat Luqman. Ya, pergauli keduanya, yakni itu konteks orang tua musyrik, orang tua kafir, pergauli keduanya itu dengan baik. Ya, tetap Allah perintahkan seperti itu. Ya, maka ini hakikat Islam. Jika hamba bisa menjalankan yang wajib-wajib ini lagi, kemudian ditambahkan ya dengan amalan-amalan lainnya. Ya, seperti Nabi SAW juga pernah ditanya bagaimana Islam yang afdal, yang bagus. Ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang kaum muslimin itu selamat. Selamat dari apa? Dari gangguan tangannya dan lisannya. Ya, ini banyak ini kita tidak sadari ya. Sama temennya iseng ya, bahkan sampai ngeprank lah segala macam nih lagi. Ini ngikutin orang kafir juga ini, anak-anak muda kaum muslimin ngeprank tapi mengganggu orang, ya, mengganggu orang. Lisannya, ya, baik lisan maupun tulisan, ya, itu bahkan bukan hanya orang-orang awam ya, yang kalangan penuntut ilmu juga ada, ya, hatta ustadz juga ada ya. Ini harus jadi bahan ya introspeksi kita semua. Ya, kita jaga lisan kita, tangan kita dari mengganggu kaum muslimin. Ya, ini hakikat baru tingkatan Islam yang dia lebih tinggi lagi setelah yang menjalankan yang rukun Islam tadi. Ya. Yang semoga Allah mudahkan kita untuk seperti itu. Yang ya sangat disayangkan anak-anak muda kaum muslimin yang malah terpapar dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Ya, yang notabene itu yang melawan Islam, yang seperti pemikiran liberalisme, ya, pluralisme, menganggap semua agama sama. Ada juga agnostik, ya, agnostik. Ya, dulu banget ini, saya lupa juga tahun berapa itu, zaman saya masih muda juga. Ya, ada pokoknya di travel, nah di apa bis travel gitu, dikasih tahu sama temennya dia juga, ya. Temennya dia juga. Ya, ini varian nih, kasih tahu nih, ini orang nggak pernah sholat. Hah? Kaget saya, ada orang KTP-nya Islam nggak pernah sholat. Ya, saya tanya itu kenapa nggak pernah sholat? Itu dari waktu itu saya lagi di Pare, dari Pare ke Banyuwangi hampir 10 jam. Itu saya diskusi sama itu orang tuh. Ya, kenapa dia bisa kayak gitu? Kenapa dia bisa nggak sholat? Ya, junub kagak mau mandi, nggak mau mandi janabah. Ya. Itu saya korek kenapa dia bisa ya punya mindset seperti itu, berpemikiran seperti itu. Intinya dia udah ya, dia mengagungkan akal. Ya. Yang mengagungkan akal. Kalau sesuatu itu masuk di akal dia, maka itu bagus ya. Kalau sesuatu itu nggak bagus, hatta kata Allah, kata Rasulullah SAW, maka dia nggak akan terima yang seperti itu. Ya, ini sebenarnya yang seperti, dan ini banyak ya. Itu saja zaman saya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Sekitar 10 tahun yang lalu, sekitar itu. Ya, barangkali sekarang juga masih ada yang seperti ini, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Ya. Ini namanya ya, dan ini bukan aliran baru sebenarnya ya. Orang-orang yang mendewakan akal seperti ini bukan aliran baru. Ya, kalau di zaman dahulu itu ada Firqah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, yang mereka juga mendewakan akal. Ya, syariat itu ditimbangnya pakai akal. Ya, kalau menurut akal mereka itu bagus, ya dipakai. Kalau nggak bagus, dibuang. Ya, itu sudah ada sebenarnya, yang itu adalah akar dari filsafat. Ya, karena orang filsafat kan mereka tidak mengenal ajaran kenabian, sehingga untuk membahas ketuhanan, ya mereka pakai apa yang mereka punya, yaitu dengan akal.
Yang sangat disayangkan sekali anak-anak kaum muslimin juga yang banyak mengikuti yang seperti ini. Ya, anak-anak muda kaum muslimin. Sehingga apa? Ya tadi mereka makin jauh dari agamanya. Ya, makin jauh dari ya agama Islam yang benar. Ya. Ya, maka semoga Allah ya selamatkan ya anak-anak muda kaum muslimin ya dari hal-hal yang seperti ini. Ya, apakah pemikiran yang tidak benar ya, atau tadi ya dia tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi puasa, ya segala macam larangan-larangan dia tabrak, yang hakikatnya nyerah ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu adalah sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia. Ya sebagaimana Allah firmankan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya iya, orang yang aslama wajhahu, aslama memasrahkan wajahnya, yakni sebenarnya dirinya, sepenuh dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan. Ya. Maka kata Imam At-Tabari, innama summiyal muslim musliman ya bi khudu'i jawarihihi. Muslim yang benar itu ya jika ya dia jasadnya, seluruh jiwa raganya tunduk kepada perintah Allah. Itu baru muslim yang benar. Nah, jika jiwa raganya seluruhnya jasad kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Al-Imam Ibnu Katsir lebih memperinci lagi, baru seseorang itu termasuk ke dalam ayat tersebut, yakni aslama wajhahu wa huwa muhsinun, aslama wajhahu akhlasa dinahu lillah. Dia ikhlas ya, hari-harinya ikhlas ya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun muttabi'un li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini muslim yang hakiki. Dalam ibadahnya dia ikhlas ya, dan ibadahnya dia mengikuti Rasulullah SAW yang hakikatnya itu poros kembali ke awal lagi. Kan ke awal kita sudah mengucapkan syahadatain. Ya, dua kalimat syahadat, mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan yang hak, mempersaksikan Nabi SAW ya sebagai Rasul dan utusannya. Yang itu ya bukan hanya omong kosong. Ya, kalau itu mempersaksikan iya syahadatain tapi amalannya kosong, ya itu mah jadinya sama seperti kaum munafikin. Ya, seperti kaum munafikin. Ya, mereka dalam zahir yaquluna amanna. Ya, berkata kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, ya tapi kalau udah bareng sama teman-teman setan nih, ya mengolok-olok Islam. Ya. Kalau udah dari belakang, ya sama orang kafir, wah tuh iya Islam tuh ini, malah menjelek-jelekan Islam. Ah itu mah yang seperti itu bukan ya muslim yang hakiki. Ya, tapi itu justru ya di dalam Al-Qur'an Allah firmankan itu sebagai ya sifat kaum munafikin. Ya, semoga Allah ya selamatkan kita semuanya ya dari hal-hal yang seperti itu, dan juga ya Allah jadikan kita ya sebagai hamba yang ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyerah dalam arti positif ya. Masya Allah. Ya. Barangkali ada tambahan Ustaz. Tambahan sih nggak ada, Ustaz. Ana mau nanya malah. Waduh, ngeri ya saya Ustaz. Gimana? Halo? Gak apa ya? Tanya ya? Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz Zuna Syekhuna, Ustaz Farian Ghani, hafizahullah ta'ala. Menarik sekali, Masya Allah materinya, dan begitu berbobot ya. Kayaknya daging semua gitu istilahnya. Ya. Daging. Masya Allah. Pengen lahap aja. Cuma apalan nggak masuk. Masya Allah. Baik. Tadi perihal sholat, Ustaz. Ini benar-benar penting banget ya, Ustaz. Ya. Dan tadi antum membawakan dari 4 madhab gitu. Masya Allah. 4 madhab yang kita tahu 4 madhab ini adalah landasan para kita ya sebagai umat muslim untuk berfikih seperti itu kan. Dan yang ini saya tanyakan, Ustaz, tadi yang dimaksud oleh 4 madhab ini, maksudnya mereka itu nggak sholat sama sekali, atau istilahnya kita bisa bilang belang bentong gitu sholatnya. Jadi yang ninggalin sholat sama sekali, kemudian masuk ke kol yang tadi, atau kalau cuma ninggalin 1 kali 2 kali, kemudian dia sholat lagi tapi nggak sholat lagi, itu masuk nggak ke kol yang tadi? Maksudnya yang mana, Ustaz? Barakallahu fiik. Iya. Itu kalau dalam perincian fikihnya iya. Beberapa kali saja itu sudah cukup
untuk bisa ditegakkan hukum seperti itu. Oke. Hanya tidak harus sekian lama nggak sholat baru ini, enggak. Begitu beberapa kali. Anggaplah misalnya orang tuanya melaporkan, itu bisa ditegakkan hukum. Oke. Ya, dalam artian dia di hukum mati. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya kalau dalam fikih Syafi'i ada 2 riwayat ya. Ini apa? Riwayat, salah satu riwayat itu yuhbas salatat ayyam. Dia 3 hari dulu di penjara, diminta tobat, sholat. Kalau dia mau sholat dilepaskan. Ya, itu salah satu riwayat, dan itu yang Allah alam kebanyakan diamalkan ya. Itu diantara di mahkamah. Riwayat kedua enggak, begitu udah tangkap udah langsung. Ya, karena sholat itu ibadah yang sudah maklum. Anak-anak kecil saya sudah tahu ibadah sholat, maka kalau sudah dewasa masih nggak sholat itu kebangetan. Jadi kalau yang kebanyakan dipakai kalau di Syafi'i itu ditahan dulu 3 hari, diminta bertobat. 3 hari di penjara bertobat, kalau sholat dilepaskan. Kalau nggak sholat sampai 3 hari tetap kekeh nggak mau sholat, baru ya di hukum mati. Hukum mati tadi. Terus kalau tanzilnya saat ini gimana, Ustaz? Atau hukuman untuk orang-orang sekarang yang kita nggak bisa tadi ke mahkamah dan lain-lain? Ya tentu saja kalau itu yang menerapkan itu ya ulil amri ya. Yang menerapkan hukum hudud itu adalah ulil amri. Tidak bisa orang per orang kaum muslimin. Ya maka bagaimana ya, kewajiban kita memberitahukan sesuai kapasitas kita. Ya, kalau orang tua ke anaknya mah boleh dipukul, ya, boleh pakai tangan, ya boleh pakai tangan. Suami sama istrinya boleh pukul, ya, boleh pukul pakai tangan. Tapi kalau bukan orang yang memiliki kekuasaan dalam artian sesama teman misalnya, maka dia kewajiban untuk mengingatkan secara lisan, terus mengingatkan secara lisan. Ya. Satu lagi, Ustaz. Boleh kodok nggak kalau misal dia tobat? Atau dia tobat gitu aja? Iya. Itu juga sudah dibahas oleh para fuqaha. Gimana kalau dia tobat, udah nggak sholat 5 tahun? Ya. Kalau dalam itu ada 2 pendapat sebenarnya ulama. Ya, tapi wallahualam yang saya lebih condong pendapat Imam Syafi'i dan ulama lainnya wajib qadha. Wajib qadha. Loh kenapa wajib qadha? Ya, karena di hadis ya, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. La kafarata lahu illa dzalik. Barang siapa lupa atau ketiduran dari salat, maka dia wajib salat begitu bangun, begitu ingat. Tidak ada kafarat kecuali gitu. Yani pas begitu ingat, begitu bangun harus langsung sholat. Itu orang yang ada uzur, tidur, lupa. Ini kan uzur syar'i. Yang itu sebenarnya dimaafkan dalam syariat. Lupa, ketiduran, pingsan apalagi, itu uzur syar'i. Tapi ada uzur syar'i seperti itu saja wajib sholat. Qiyas aulanya orang yang meninggalkan dengan sengaja juga wajib sholat. Ya, juga wajib sholat. Sebanyak loh, kita banyak nih 5 tahun sampai dugaan kuat hutang sholatnya lunas, sampai dugaan kuat hutang sholatnya lunas. Masya Allah. Menggantinya di setiap sholat, Ustaz? Menggantinya di setiap sholat, di double gitu atau? Kalau itu ya bisa misalnya habis sholat zuhur dia langsung sholat zuhur qadha ya. Kalau dirapel pun tidak mengapa karena ya sholat qadha itu la waqta lahu. Tidak memiliki waktu spesifik ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ana juga ada mau tanya nih. Ana juga pengen Sebenarnya satu teman-teman yang ada di sini. Jadi kan Ustaz Afan ngomongnya tentang sholat. Ana tadi tertarik masalah gimana kita bergaul sama orang tua. Masya Allah. Karena kan di kondisi sekarang ini kan dengan ada prinsip-prinsip yang datang yang sekarang itu, jadi kita sampai bingung mana sih sebenarnya batasan-batasan kita untuk bergaul sama orang tua. Masya Allah. Ada orang tua yang menganggap semakin dekat seperti sahabat itu semakin bagus. Padahal ternyata implementasinya itu ada juga yang pada saat dengan prinsip itu ada mungkin batasan-batasan kita yang menurut kita itu cara manggil orang tuanya salah, kemudian juga anaknya dibiarkan melakukan maksiat. Nah, itu jadi kebablasan. Jadi kebablasan. Nah, itu yang mungkin dari Ustaz ada tanggapan terkait itu. Iya. Terkait muamalah kepada orang tua, ya Allah perintahkan wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana itu maksudnya ahsin, berbuatlah baik kepada orang tua sebaik-baiknya. Tapi sebaik-baiknya bagaimana? Bagaimana sebaik-baiknya? Itu nggak ada perincian. Tidak ada perincian. Berbuat baiknya kepada orang tua seperti apa itu tidak ada perincian. Maka kalau yang tidak ada perincian seperti ini bagaimana? Ketika ada hukum syar'i, dalilnya ada,
tapi pada dalil syar'i tidak disebutkan perincian, maka itu salah satunya sebenarnya ada 3 cara, tapi mudahnya saja karena ini bukan lagi bahas fikih ya, usul fikih ya. Saya akan sebut ringkasnya aja. Takut anak-anak muda pada pusing ntar. Ketika tidak ada penjabarannya sendiri di dalil syar'i, diantaranya dikembalikan kepada urf, adat istiadat. Nah, dikembalikan kepada adat istiadat daerah situ. Misalnya kalau di kita panggilan kepada orang tua ya panggil ya ayah atau ibu atau ya papa atau mama, harus ada panggilan seperti itu, nggak boleh langsung nama. Ya. Kalau di adat Arab manggil nama itu biasa, itu bukan suul adab. Manggil nama kok orang tua itu bukan suul adab ya. Dan itu ada hal-hal yang seperti itu ya, maka itu dikembalikan kepada urf, adat istiadat di masing-masing daerah ya. Kalau di kita misalnya biasanya cium tangan ya. Kita megang kepala mah nggak berani, megang kepala orang tua atau paman kita, kaki kita mah itu nggak berani, kepala orang tua. Tapi kalau di Arab itu cium kepala itu penghormatan untuk orang yang lebih tua. Mencium kepala hatta dengan memegang kepalanya itu penghormatan ya, itu ya tidak mengapa, silahkan ya. Maka itu dikembalikan kepada adat istiadat masing-masing yang terhitung sebagai berbuat baik di daerah kita, bagi adat kita, maka kita amalkan. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Masjid banget kan? Masya Allah. Mungkin berikutnya kita akan buka pertanyaan. Iya, boleh. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau chat ya. Untuk akhwat, boleh chat di kolom Zoom, atau untuk Ikhwan bisa raise hand atau nanti buka videonya untuk langsung bertanya. Silakan jika ada pertanyaan. Masya Allah. Ada dari siapa? Ini ada dari chat Itu berarti akhwat ya? Iya. Sister. Ya, dari akhwat, Anda bacakan ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura. Berdasarkan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Mohon dijelaskan makna beribadah kepada Allah itu, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Barakallahu fik ya, ukhtil karimah. Ya, sebagaimana ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, liya'buduni, seperti itu. Akhirannya kasroh ayatnya itu. Nunnya kasroh, bukan liya'buduna. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, ya'budun itu nanya mah fathah. Tapi ini liya'buduni. Yani apa? Di situ ada ya mutakallim yang terhapus. Yani untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud beribadah di situ? Di situ ada tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, di mana Abdullah bin Abbas menafsirkan ay liwahiduni. Yani untuk mentauhidkan Allah. Ini tugas pertama ya, penciptaan dari jin dan manusia dalam rangka mentauhidkan Allah. Ya, tidak mempersekutukan Allah ya dengan apapun juga. Yaitu diantara tafsiran Abdullah bin Abbas. Ya. Kalau konteks ibadah secara umum, bukan dalam tafsir itu, konteks ibadah secara umum itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bahwa itu kullu aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinatin. Ya, bahwa itu mencakup semua perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apakah yang tampak atau tidak tampak? Ya, maka itu terhitung sebagai ibadah. Ya, itu terhitung sebagai bentuk ibadah. Apapun itu, apakah perkataan, perkataan secara tampak, ya, perbuatan tampak atau perbuatan batin, tawakal, ya, sabar. Ya, itu juga terhitung sebagai ibadah, ya, hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak cuma sholat, Dan itu Masya Allah. Untuk berikutnya, ada pertanyaan berikutnya? Atau dari Ikhwan yang ingin ada Ikhwan ya? Yang ingin langsung bertanya, silakan, bisa dimunculkan kali di layar monitor. Jangan lupa untuk teman-teman mungkin bisa di follow Instagram Kuasa Project untuk kedepannya kita melihat ya jadwal kajian,
Nanti insya Allah ada info-info yang bermanfaat bisa kita share Jadi juga. ini nggak yang pertama dan yang terakhir ya. Insya Allah nanti akan ada kajian-kajian lainnya. Kajian Bisa dari Ustadz Farian, Ustadz Afan, dan Ada Ustadz segmen lainnya. berikutnya insya Allah. Sama mungkin bisa di follow juga Sun Academy Insya Allah. dan Jannatul Firdaus. Oke, bisa masuk ke pertanyaan ya? Oh, tanya aja. Boleh. Boleh Fadol Akhi. Dengan siapa? Ahdeni? Ahdeni? Fadol Ahdeni? Waalaikumsalam. Silakan. Sebenarnya berkaitan dengan tadi yang kita lakukan, hukum bagi orang yang menggunakan sholat rata-rata mereka mengaplikasikan kan dari beberapa standar hukum. Kalau tidak mengaplikasikan tetap dihukum mati, gitu kan Ustaz. Iya. Nah, bagaimana dengan orang yang misalkan kadang sholat, kadang enggak, kalau lagi ingat sholat, ya sholat. Kita menghukumi mereka itu bagaimana? Apakah dia termasuk pada kekafiran atau hanya pelaku dosa besar? Iya. Ya, barakallahu fiik kepada Ahdeni. Bagaimana ketika kita dapati yang seperti ini, dia muslim tapi sholatnya bolong-bolong, ya, kadang sholat kadang tidak. Kalau menurut madhab jumhur, yakni jumhur Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia masih muslim. Dia masih muslim. Maka masih tetap berlaku muamalah kita sebagai muslim. Kita wajib mengingatkannya. Wajib mengingatkan terus, ya. Ketika dia tidak sholat wajib terus kita ingatkan, karena menurut 3 mazhab dia masih muslim. Ya, menurut 3 mazhab dia masih muslim. Walaupun menurut Imam Ahmad itu ya sudah bisa kafir, keluar dari Islam. Ya, kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tapi kalau kita tinjau mazhab jumhur ulama, dia masih muslim. Dan itu sesuai dengan hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah bin Yaman, ya, radhiyallahu anhu, bahwa agak panjang ya, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyuth thawb. Islam itu akan pudar, punah sebagaimana pudarnya punah corak pada pakaian. Sampai apa? Sampai tidak ada kaum muslimin kecuali hanya mengetahui Allah, hanya mengetahui la ilaha illallah saja. La yadruna ma salat, enggak tahu salat, enggak tahu zakat, enggak tahu puasa, enggak tahu haji, boro-boro mengamalkan, tahu saja tidak. Tapi hanya tahu la ilaha illallah. Tapi tetap di hadis tersebut masih dihukumi sebagai muslim. Ya, dan itu hadis pegangan jumhur ulama untuk menghukumi orang yang tidak sholat itu dihukumi sebagai muslim. Ya, masih tetap kita muamalah kepada dia sebagai muslim. Ya, Allahu a'lam. Masya Allah. Ustaz, mungkin Anda sedikit pertanyaan Ustaz ya, terkait dengan sholat Ustaz. Banyak juga anak muda yang berpikir gini, bahwa kalau gua minum khamr nggak boleh sholat 40 hari Ustaz. Kan banyak gitu kan. Wah, jadi nggak boleh sholat, harus minum khamr 40 hari nggak sholat Ustaz. Nungguin itu baru taubat Ustaz. Seneng. Ya kan, malah seneng gitu akhirnya. Terus yang terakhir Ustaz, abis itu ada juga yang mengatakan bahwa kalau gua sholat Jumat lewat dari 3 kali, keluar dari Islam Ustaz. Akhirnya dipatasin tuh, 2 kali, jadi sekali lagi, 2 kali masih sekali, jadi dimain-mainin Ustaz. Itu apakah benar Ustaz? Pertama ketika minum khamr terus 40 hari jadi nggak boleh sholat, habis itu kalau lewat dari 3 kali sholat Jumat jadi keluar dari Islam, itu gimana Ustaz? Ya. Adapun tidak diterima 40 hari itu la tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari. Itu dijelaskan oleh para ulama. Yakni apa? Kalaulah dia sholat, kalau dia tetap sholat selama 40 hari, ya 40 malam, dosanya ini saking besarnya menghapus pahala sholatnya. Itu maksudnya. Saking besarnya dosa dia ini, itu menghapus pahala sholatnya dia. Apalagi kalau dia punya dosa minum khamr, dosa nggak sholat, itu malah double. Makanya ini pemahaman yang salah ya. Pemahaman yang salah. Bukan berarti kalau begitu jadi bonus nggak sholat, bukan. Ya, itu malah saking besarnya dosanya menghapus yang pahala sholatnya. Nah, begitu pula orang tadi yang sengaja meninggalkan sholat Jumat, ya maka sholat Jumat itu termasuk sholat wajib. Ya, bahkan menurut sebagian ulama, bahkan ini jumhur ya, kalau kecuali selain mazhab Imam Ahmad, bahwa dia pengganti sholat zuhur.
Buktinya kalau sholat Jumat maka tidak wajib lagi sholat zuhur, maka hukumnya seperti sholat zuhur. Nah, seperti sholat zuhur dalam artian dia telah meninggalkan kewajiban walaupun meninggalkan satu sholat Jumat. Ya, walaupun meninggalkan satu sholat Jumat, tetap dia terhitung sebagai orang yang meninggalkan kewajiban. Ya, maka tidak boleh kita ya bermudah-mudahan dalam hal yang seperti ini. Ya. Berarti tidak jatuh kewajiban sholatnya satu ya, yang tadi 40 hari itu. Kewajiban Bukan sholatnya berarti nggak jatuh. iya, bukan berarti seperti itu, Muhammad. Ya, jadi bonus atau enggak wajib sholat, bukan. Iya. Saking besar dosanya menghapus pahala sholatnya. Baik, masya Allah. Kamar bahaya. Serem banget itu. 40. Kita kembali lagi kepada teman-teman. Ini ada arti yang masuk dari chat ya, dari Akhwat. Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini dari Sarah Nadira. Saya mau bertanya tentang seputaran sholat. Tolong penjelasan tentang orang yang mengerjakan sholat, tapi pikirannya tidak bisa dikontrol atau tidak khusyuk. Dan bagaimana cara melatihnya? Ya. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Barangkali kita juga masih absen dalam hal ini ya. Ini khusyuk dalam sholat. Yang itu Allah puji orang-orang yang khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, tanda mukmin yang benar itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang khusyuk ini di antara khusyuk dia mentadaburi bacaan sholat. Ya, mentadaburi bacaan sholatnya dari doa iftitahnya, bacaan al-fatihahnya, bacaan rukunya, bacaan sholatnya, dia tadaburi bacaan sholatnya. Makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i belajar bahasa Arab itu wajib. Belajar bahasa Arab itu wajib sekadar apa? Dia bisa mengucapkan syahadat dengan benar, baca al-fatihah dengan benar, dan mentadaburi sholatnya dengan benar. Ya, sekadar itu wajib, kadar yang wajib menurut Imam Asy-Syafi'i. Walaupun menurut imam yang lain tidak wajib. Ya, tidak wajib belajar bahasa Arab. Tapi di antara latar belakang Imam Syafi'i berpendapat belajar bahasa Arab itu wajib di situ. Ya, karena ada beberapa kewajiban tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan paham bahasa Arab. Ya, kecuali dengan paham bahasa Arab. Walaupun anggaplah dengan terjemahan lah kita menghafal terjemahannya, membaca terjemahannya. Ya, maka dengan mentadaburi bacaan sholat tersebut ya lebih membantu kita kepada ya khusyuk. Ya. Dan menghilangkan hal-hal yang mengganggu kekhusyuan. Ya, makanya Nabi SAW pernah sholat itu diberi baju bergaris oleh Abu Jaham. Maka pas sholatnya kelihatan garisnya. Itu cuma garis loh, bukan corak. Ya, cuma garis-garis ya. Maka Nabi SAW kembalikan ya. Minta baju yang polos saja. Diberi hadiah seperti itu, maka minta baju yang polos saja. Fa innaha alhatni an salati, karena dia membuat lalai dari salat. Begitu pula di rumah Aisyah radhiyallahu anha pernah ada tirai juga, ada garis-garisnya. Sama Nabi SAW disuruh copot ya, karena pas lagi sholat sunnah kelihatan juga. Maka ya hal-hal yang mengganggu kekhusyuan itu dihilangkan dulu. Ya, HP matiin dulu aja ya. Segala hal yang melalaikan penglihatan dihilangkan. Ya, maka bahkan sunnahnya kita makan dulu. Kalau benar-benar kelaparan, makan dulu saja, tidak mengapa. Ya, sudah dihadirkan makan malam, makan dulu baru sholat. Supaya pas sholat nggak mikirin nasi padang. Sholat mikirin nasi padang. Yang penting kita jangan putus asa ya, Ustaz, ya. Karena kan kadang tuh kita sholat mungkin yang sekarang kita sholat kita masih kepikiran, terus kita udah coba menghilangkan tadi yang dikatakan yang membuat kita tidak khusyuk, tapi ternyata masih tidak khusyuk juga. Yang penting kan tetap terus berusaha. Ya, berusaha. Dia tetap berusaha. Kalaulah dia tidak khusyuk, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena ya Allah alam, menurut jumhur ulama khusyuk itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Walaupun ada ulama yang berpendapat itu wajib ya. Tapi Allah alam yang lebih kuat itu sunnah muakkadah. Buktinya apa? Buktinya ada keadaan-keadaan di mana Nabi SAW atau sebagian sahabatnya sempat tidak khusyuk, tapi mereka tidak ulang sholat. Tapi ya mereka tidak mengulang sholatnya. Jadi yang menarik yang bahasa Arab itu tadi Imam Syafi'i sampai di kitab Safinatun Najah itu ada di mana Al-Fatihah itu sampai ada dihitung tasdidnya, ada tasdidnya tuh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, R-nya jangan sampai Bismillahirrahman. Itu harus jelas tasdidnya gitu loh. Kalau nggak jelas tasdidnya, Al-Fatihahnya nggak beres.
Al-Fatihah termasuk dari apa? Rukun sholat. Nggak sah sholat. Sahih. Nah itu Masya Allah kayaknya beliau pas juga dibahas tentang sholat ini. Sampai tasdid sholat tuh Al-Fatihah harus jelas dibaca loh. Kita baca tasdid aja kadang kelewat gitu kan. Bahkan bukan kelewat, nggak tahu tasdidnya di mana. Mau cepet-cepet gitu. Mau cepet-cepet. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Bisa juga tuh masuk ke, ya kan? Iya. Jika ingin nanti belajar bahasa Arab, Benar-benar. Hasan Academy. Insya Allah. Kan siapa tahu dia pakai bahasa Arab. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Jadi ada pertanyaan juga dari Fikroh Ummu Suhail. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah seorang anak mengkodokkan sholat untuk orang tua yang sudah meninggal? Jika bisa, bagaimana caranya? Ya, mengkodokkan sholat ya. Wallahu alam ya, saya belum mempelajari secara lanjut ya kalau tentang anak yang mengkodokkan sholat orang tuanya, akan tetapi ada athar di situ. Athar di Muqaddimah Sahih Muslim, seingatnya itu dari salaf Abdullah bin Mubarak, yang ketika disampaikan kepada beliau ada riwayat ya bahwa di antara berbuat bakti kepada orang tua adalah yang mengganti sholatnya. Maka Abdullah bin Mubarak tanya, itu sanadnya dari siapa? Dari fulan. Dari siapa lagi? Dari Amr bin Dinar. Dari siapa lagi? Dari Nabi SAW. Maka itu ditegur oleh Abdullah bin Mubarak. Baina Amr bin Dinar wa Nabi SAW mafawiz. Antara Amr bin Dinar dengan Nabi SAW ada gurun di situ. Yang dia apa? Sanadnya nggak full. Ada rawi yang gugur. Ini itu riwayat yang tidak sah. Ini apa? Kalau dari sini seolah beliau tidak setuju ya. Tidak setuju riwayat yang mengatakan anak itu harus qadha atau ada ini qadha salat orang tuanya. Yang saya ketahui hanya itu saja ya kalau qadha salat. Kayaknya kalau dari penjelasan antum fokus ilmu hadis kayaknya. Disukai ilmu hadis. Masya Allah, sampai tahu hadis tuh ada perawi ini ada. Cuman baru sampean aja masuk fakultas hadis. Masya Allah, insya Allah. Sampean. Nggak masuk tapi bisa bikin fakultas hadis. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Lanjut Ustaz ya. Masya Allah. Ada dari Abu Yazid Ikram. Ya. Ustadz, di tengah pandemi ini kita sering sholat di rumah dikarenakan kondisi, sehingga jarang ketemu dengan teman-teman yang soleh. Bagaimana cara agar iman kita tetap meningkat terus atau minimal terjaga? Nah, saya ya bahwa yang pandemi qadarullah ya, sebagian kondisi Masjid Bekasi juga ditutup ya sekarang ini. Maka bagaimana? Ya, sarana untuk meningkatkan keimanan bukan hanya bertemu dengan teman yang soleh ya. Masih ada ya sarana-sarana untuk meningkatkan iman yang lainnya, membaca Quran ya dengan tadabbur. Ya, hakikatnya semua ibadah itu juga meningkatkan keimanan. Dan alhamdulillah Islam ini variasi ibadahnya banyak ya. Variasi ibadahnya banyak. Tidak hanya ya terbatas 1-2 saja, banyak. Ya, banyak ibadah yang bisa kita lakukan walaupun kita yang masih berada di rumah. Hatta walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, kita manfaatkan alhamdulillah kemudahan ini, teknologi ini ya, melalui Zoom tetap masih bisa belajar. Saya juga masih ikut belajaran Zoom sama Syekh yang ada di Arab itu. Saya juga mau istifadah ya dari Mas Syekh walaupun tidak bisa ketemu, tidak bisa safar ke sana. Kita masih alhamdulillah ini nikmat dari Allah ya. Wasilah-wasilah perlengkapan teknologi seperti ini wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri dengan cara dipakai ya untuk majelis, ya untuk istifadah masih bisa walaupun tidak bertemu langsung. Semoga bisa juga nanti project menjadi sebuah wadah yang dimana bisa mempertemukan teman-teman di digital khususnya. Ketika lagi pandemi ini kita saling mempertemukan teman-teman yang mungkin rumahnya jauh, nggak bisa ketemu. Biasanya kan kalau dulu saat offline kan kajian bareng-bareng seru kan, berangkat bareng loh gitu. Cuman dengan kondisi sekarang ya pada dulu kan sulit. Kita harus menggunakan digital. Insya Allah setelah ini kita bisa terus jalan ya project, dan nanti insya Allah akan ada grup yang dimana grup itu akan menaungi teman-teman semua untuk saling mempertemukan dengan rumah yang jauh. Nanti saling bertemu ya di digital dulu lah bertemunya. Insya Allah ketika sudah
tenang kondisi pandemiknya, kita akan bertemu bersama-sama di masjid insyaallah. Amin, amin, amin. Ya, biar ke-update itu teman-teman kan ada di link chat box ya. Ada link, teman-teman nanti bisa tolong diisi data-datanya. Kemudian nanti kita bisa cek di situ data-data teman-teman, nanti akan kita invite di grupnya di WhatsApp. Kemudian juga selain ada di chat box Zoom, teman-teman juga bisa cek di komen YouTube ya, di YouTube kita yang sedang live juga. Nanti di situ ada linknya, teman-teman bisa klik di situ. Masya Allah, Masya Allah. Gimana lagi ya? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada yang mau raise hand? Atau mungkin dari teman-teman yang bantu Bantuin nih. Atau ada dari teman-teman yang ingin bertanya langsung nih? Terakhir sebelum penutupan 9:30. Udah lemas. Nah, nih dari teman kita minta nasihat terakhir Ustaz untuk kita semua, Ya. terutama di kondisi pandemi seperti ini Ustaz. Ya, wasiat terakhir barangkali mungkin ya ringkasan dari ya majelis kita kali ini, ya gue nyerah ya hakikat muslim, anak-anak muda muslim ya, dia dimana dia muslim bukan hanya ya sekedar KTP-nya ya, tapi dia punya tanggung jawab ya, konsekuensi dari syahadatain tersebut ya, dia harus menjalankan ya kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhi larangannya ya, tidak bisa seenaknya saja ya. Jangankan untuk manusia, untuk yang sederhana saja, motor kita pakai seenaknya, bensin diisi air ya, tempat bensinnya diisi air, ini komputer ya colok segala macam, asal colok saja itu bisa merusak ya, bisa merusak. Hakikatnya perintah dan larangan Allah itu adalah untuk kebaikan hamba, untuk kebaikan kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kebaikan si hamba itu sendiri ya. Maka sudah sepatutnya kita yang menjalankan dan yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan juga menjauhi larangannya ya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, maka kita maksimalkan segala potensi yang ya kita bisa ya. Allah alam, barangkali ini sedikit dari saya ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Setelah selesai, alhamdulillah, kajian gue nyerah. Jadi memang udah saatnya kita semua teman-teman untuk menyerah Ustaz ya. Menyerah kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Jadi jangan kita merasa sombong terhadap diri kita sendiri, bahwa kita bisa segalanya, kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Nggak begitu juga, karena sesungguhnya kita harus menyerah kepada Sang Pencipta kita. Apapun yang kita lakukan harus tetap kita sandarkan kepada Allah. Betul. Dan tetap harus mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. So, menarik sekali ya, Ajib, Ustaz. Sering-sering kan kita jarang ketemu nih, jadi ya digital ini lah membantu kita untuk menjaga iman kita. Masya Allah. Jadi buat teman-teman sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung dalam Zoom ya. Nanti mungkin bisa terus ikutin kita insya Allah dalam kajian rutin kita ya, bersama nanti ustadz-ustadz yang nanti kita akan share di Instagram insya Allah. Mungkin bisa di follow Instagram dari kita, Kausar Project ya. Baik. Terima kasih buat teman-teman sekali lagi. Terima kasih buat para guru kita, Ustadz Farhan Gani Hafizahullah Ta'ala dan Ustadz Afan Hamzah Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih buat semuanya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.